Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas elemen mesin bearing ya atau bantalan ya. Bearing definisinya yaitu elemen mesin yang mendukung elemen mesin lain yang bergerak ya sebagai bantalan ya gitu ya. Hal ini memungkinkan elemen mesin lain untuk bergerak relatif ya pada permukaan kontaknya sambil membawa beban ya. Nah, sebagai pertimbangan gerak relatif tersebut menimbulkan adanya daya yang terbuang. Nah, daya yang terbuang ini bisa diakibatkan dari gesekan antar elemen mesin itu sendiri disertai dengan keausan ya. Nah, biasanya untuk mengurangi gesekan ataupun keausan karena membawa panas bisa dilakukan dengan pelumasan ya. Tujuan pelumasan ini untuk memisahkan permukaan elemen mesin dengan bantalan ya. Macam-macam elemen pelumas itu banyak macamnya ya. Ada yang terbuat dari minyak bumi, minyak nabati, minyak silikon, gemuk dan lain-lain ya. Ini ada klasifikasi bearing ya. Ada beberapa ya klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan arah pembebanan ya. Berdasarkan arah pembebanan bearing dibagi menjadi dua, yaitu bantalan atau bearing radial yang arah pembebanannya tegak lurus terhadap pergerakan sumbu poros ya, seperti ini ya. Ini beban, terus ini moving elemennya ya, seperti ini ya. Ini moving elemennya seperti ini, terus bebannya ke arah sini. Ini untuk bearing radial ya. Bebannya tegak lurus dari pergerakan dari sumbu poros ya. Terus yang kedua ada bantalan aksial. Arah pembebanannya sejajar dengan gerakan sumbu poros ya. Contohnya seperti ini ya. Ini arah pembebanannya. Terus ini arah porosnya ya. Terus klasifikasi yang kedua ini ada berdasarkan gerakan kontak antar elemen mesin ya. Nah, dibagi menjadi dua juga ya. Ada bantalan luncur atau sliding ya. Nah, pergeseran terjadi pada seluruh bidang kontaknya. Contohnya seperti ini. Bantalan luncur itu seperti bushing ya. Bentuknya kayak bushing ya. Ya, bushing juga termasuk bantalan luncur ya. Hanya sebagai kayak cincin lah, seperti itulah. Kalau di bahasa bengkelnya itu metal ya. Terus yang kedua ada bantalan gliding atau roller ya. Kontaknya terdiri dari elemen yang tetap dan elemen yang bergerak ya. Ini bantalan yang paling banyak dipakai ya, bantalan gliding. Ini ada rollernya, ball roller. Terus ini bagian fix elemen ya. Yang roller itu bagian yang berputar itu ya, moving element. Terus ini ada perbedaan antara bantalan luncur dan bantalan gliding ya. Lebih ke arah kelebihan dan kekurangan mungkin ya. Yang pertama, kalau bantalan luncur mampu menumpu poros berputaran tinggi dengan beban yang berat ya. Terus yang kedua, konstruksinya sederhana karena seperti cincin aja ya. Yang ketiga, pembuatan pemasangan dapat dilakukan dengan mudah ya. Biasanya di press ya ini ya. Terus yang keempat, gesekan sangat besar pada saat start sehingga memerlukan torsi awal yang besar ini ya. Karena semua elemen menempel ya di bantalan luncur ini ya.
kelima, pelumasan tidak sederhana. Harus sering dikasih pelumas. Keenam, gesekan terjadi yang sangat besar ya. Ketujuh, panas yang dihasilkan cukup tinggi ya. Kembali lagi ke karakteristik tadi ya. Semua permukaan menempel ya, terus terjadi gesekan di setiap permukaannya ya. Yang 8, sistem pelumasan yang baik, bantalan luncur dapat meredam tumbukan dan getaran sehingga hampir tak bersuara. Nah, biasa ya, ini kelebihannya ini. Kalau pelumasan yang baik, kalau nggak baik ya sama aja ya, suaranya ya benar-benar besar ya suaranya ya. Kalau di sepeda motor zaman dulu, bantalan luncur masih banyak dipakai ya, tapi pelumasannya baik, jumlah pelumas yang dikasih lebih banyak daripada motor zaman sekarang ya. Karena zaman sekarang motornya udah pakai bantalan glinding atau roller ya, jadi pelumasan nggak begitu banyak. Terus yang 9, tidak memerlukan ketelitian yang tinggi sehingga harganya cukup murah ya. Murah karena desainnya sederhana. Terus ini kelebihan dan kekurangan dari bantalan glinding ya. Bantalan glinding lebih cocok untuk beban yang kecil ya. Terus yang kedua, putaran dibatasi karena adanya gaya sentrifugal ya dari elemen glinding pada bantalan, elemen rollernya ya. Gaya sentrifugal itu gaya yang ke arah keluar ya. Terus konstruksinya rumit dan proses pembuatannya sulit ya, karena membuat roller itu ya sulit, harus dilakukan heat treatment tertentu ya, sehingga menghasilkan kekerasan yang tinggi ya. Yang keempat, harganya lebih mahal dibandingkan dengan bantalan luncur, pasti karena desainnya rumit. Terus 5, produksi atau pembuatan dilakukan dengan standarisasi, pasti juga ini. Terus yang 6, gesekan sangat kecil ya. Gesekannya sangat kecil karena ada dua elemen, ada elemen fix dan ada elemen yang berputar ya, seperti ball roll tadi ya. Gesekannya terjadi pada roller ya. Terus yang ketujuh, pelumasannya sangat sederhana, misalkan cuma dikasih grease sudah cukup ya. Terus yang ke-8, gerakan elemen glinding menyebabkan suara berisik ya, karena banyak suara yang dikeluarkan dari roller itu sendiri ya. Di sini ada khusus untuk bantalan luncur ya, untuk persyaratan bahan bantalan luncur ya. A, kekuatan yang baik untuk menahan beban dan kelelahan ya, persyaratannya ya. Yang ke B, mampu menyesuaikan bentuk lenturan poros yang kecil ya. Terus yang C, bersifat anti-las ya, jadi tidak menempel pada poros akibat gesekan. Nah, seperti kita ketahui kalau ada bantalan luncur terus ada poros berurutan dengan tinggi, otomatis dia akan menimbulkan panas. Nah, panas ini mengembangkan memuaikan poros itu sendiri, akhirnya lama-lama akan terjadi panas di dua permukaan itu sendiri ya. Akhirnya terjadi pengelasan ya akibat gesekan. Terus D, sangat tahan karat. Yang E, tahan aus. Terus yang F, dapat menghilangkan atau menyerap kotoran ya. Yang G, harganya murah ya, nah desainnya sederhana itu ya. H, tidak terlalu berpengaruh pada kenaikan temperatur ya. Ini ada berbagai bahan dari bantalan luncur ya, bisa dipelajari sendiri ya. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain bantalan luncur ya. Yang
pertama itu kekuatan bantalan. Kekuatan bantalan didapatkan dari materialnya itu sendiri ya. Terus yang kedua, B, pemilihan perbandingan antara panjang dan diameter ya, L per D ya. Terus yang C, tekanan pada bantalan. Terus yang D, harga tekanan dan kecepatan. Terus yang E, tebal minimum selaput minyak pelumas ya, selaput minyak pelumas antara poros dengan bantalan. Terus yang F, kenaikan temperatur yang disebabkan oleh gesekan antar dua permukaan elemen mesin itu sendiri ya. Nah, ini ada prosedur desain untuk bantalan luncur. Yang pertama, hitung dulu panjang bantalan dengan memilih rasio dari panjang dengan diameter bantalan. Ini bisa dicek di tabel bantalan luncur ya. Terus yang kedua, hitung tekanan bantalan dengan bersamaan P sama dengan F dibagi L kali D ya. F itu gaya, L itu panjang, D itu diameter ya. Terus yang C, tentukan viskositas pelumas ya, atau Z yang diperlukan. Yang kemudian yang D, hitung modulus bantalan atau perbandingan ya antara Z viskositas pelumas dengan kalikan putaran poros dibagi dengan tekanan bantalan, Z kali N dibagi P ya. Terus yang kelima yang E, hitung rasio clearance ya, C per D ya. Terus yang ke berapa ini? Keenam, hitung koefisien gesek ya antara poros dengan bantalan. Bisa dilambangkan dengan mu ya, koefisien geseknya ya. Mu sama dengan 33 dibagi 10 pangkat 8 dikalikan Z N dikalikan viskositas modulus bantalan, terus dikalikan rasio clearance dikalikan dengan harga K ya. Terus yang harga K ini didapatkan dari faktor koreksi ya. Nah, ini nanti ada ada tabelnya sendiri untuk harga K ya, dengan didapatkan dari perbandingan antara panjang dengan diameter bantalan ya. Terus yang berapa ini? 7 ya. Yang 8 yang G, hitung panas yang timbul. Nah, panas yang timbul dari putaran poros terhadap bantalan. Nah, G sama dengan mu dikalikan F dikalikan V. Mu itu koefisien gesek, F itu gaya, V itu kecepatannya ya. Terus H, hitung panas yang dipindahkan. Hitung yang panas yang dipindahkan bisa dinotasikan dengan HD sama dengan C kali A dikalikan T0 dikurangi TA. HD ini panas yang dipindahkan, C ini koefisien perpindahan panas, A itu luas proyektil yaitu D kali L, T0 sama TA itu perbedaan temperatur bantalan antara temperatur bantalan dengan temperatur udara luar ya. Terus yang ke 9 ya ada catatan dalam desain bantalan ya itu modulus bantalan Zn dibagi P sama dengan K. Nah, untuk perbandingannya seperti ini ya. Untuk pemakaian normal biasanya modulus bantalan itu 3 kali K. K itu faktor koreksi ya. Sedangkan untuk beban berat modulus bantalan dipakai dengan harga 15 kali K ya. Nah, ini catatan dalam desain, ini yang ke-10, mohon maaf ini. Pemilihan rasio L per D ya. Semakin kecil
L per D, maka makin rendah pula kemampuan bantalan menahan beban. Karena kan kalau nilai L per D kecil berarti kan panjangnya lebih kecil daripada diameter ya. Nah, semakin besar L per D maka makin besar pula panas yang timbul, pasti, karena semakin banyak kontak antara poros dengan bantalan. Semakin besar L per D, kebocoran pelumas di ujung bantalan dapat diperkecil karena lebih tertutup ya, lebih panjang bantalannya. Semakin besar L per D menyebabkan tekanan tidak merata, pasti, karena luas permukaan lebih banyak, kontak permukaan lebih banyak. Yang kelima, jika pelumas tidak merata maka L per D harus diperkecil, berarti panjangnya diperkecil. Semakin besar L per D, temperatur semakin tinggi, pasti ya, karena kontak permukaan juga semakin tinggi. L per D harus ditentukan berdasarkan lokasi yang tersedia. L per D tergantung dari jenis bahan bantalan. Makin lunak L per D maka makin lunak bahan maka L per D nya semakin besar ya. Jadi panjangnya semakin besar daripada diameternya kalau bahannya semakin lunak. Terus ini ada harga koefisien perpindahan panas ya. Bantalan dengan ventilasi koefisiennya 0,0007 sampai 0,002. Bantalan tanpa ventilasi, tanpa lubang ya, besar koefisien perpindahan panasnya berkisar antara 0,0002 sampai 0,0006 ya. Terus untuk temperatur bantalan TB min TA sama dengan 0,5 T0 min TA ya. Ini catatan desain aja ya. Nah, ini T0 temperatur lapisan pelumas tidak boleh dari 60 derajat ya. Ini catatan dalam kita mendesain bantalan ya, supaya desain kita lebih aman. Ini ada besaran bantalan bantalan luncur ya, harga-harganya ya, tipe jenis mesin, jenis aplikasinya di mesin apa, terus tipe bantalannya, terus ada maksimum tekanan ya, terus ada harga Z, ada modulus bantalan, terus ada clearance, terus ada rasio perbandingan L per D. Terus ini ada viskositas kekentalan dari pelumas yang akan dipakai. Berikutnya ini ada contoh soal ya untuk desain bantalan luncur ya. Desainnya sebuah bantalan luncur yang digunakan pada pompa sentrifugal dengan data sebagai berikut ya. Daya yang direncanakan 20.000 Newton atau 20 kN. Diameter bantalan luncur yang diinginkan 100 mili. Terus putaran poros pompa 900 rpm. Temperatur udara ruang kerja 15,55 Celcius ya. Tipe minyak pelumasnya SI 10, berarti tergolong encer ya. Terus temperatur lapisan pelumas 55 derajat. Nah, viskositas absolut pelumas 0,017 kg meter second. Tekanan maksimum bantalan berada di kisaran 1,5 Newton per milimeter kuadrat ya. Koefisien perpindahan 1232 ya. Nah, terus ini penyelesaiannya, kita cari dulu panjang bantalan luncurnya ya. Di sini kita lihat diameternya 100 untuk pompa sentrifugal, L per D nya antara 1 sampai 2 ya. Kita lihat dari mana ini ya, 1 sampai 2 untuk L per D nya.
kita ambil contoh L per D nya kita ambil 1,6 ya. Jadi didapatkan L nya atau panjang bantalan 160 mm. Terus kita hitung tekanan bantalan didapatkan dari samaran ini ya. P sama dengan F dibagi L kali D, didapatkan 1,25 Newton per meter persegi ya. Tekanan izin bantalan pompa sentrifugal kalau dilihat dari tabel ini, kita lihat dari tabel tekanan izinnya 0,7 sampai 1,4. Berarti aman ya, 1,25 masih di bawah 1,4. Ini 1,4, maaf saya ketik ya, maksimum 1,4. Terus viskositas pelumas dari tabel 2 didapatkan T0 55 derajat saya 10 diperoleh viskositas pelumas Z 0,017 ya, 0,01 saya 10, mana saya 10. Nah ini ya, ini ya 0,017. Terus kita konversikan kira-kira 0,01 pos ya untuk viskositasnya. Terus kemudian kita hitung modulus bantalan Z kali N bagi P, didapatkan 12,24. Nah, ini secara aktual. Nah, kita cek secara teoritis pada tabel. Di tabel berapa ini? Di tabel 28 untuk modulus bantalannya. Nah, pemeriksaan terhadap HKK minimum beban normal ya. Kita cari di sini. Kalau beban normal tadi sudah dilihat di catatan desain ya. Zn Z kali N bagi P sama dengan 3K ya. Nah, kita masukkan ke sini, harga K-nya 9,33. Nah, kalau yang aktual kan 12,24, di atas dari nilai K minimum, maka bantalan aman ya. Terus untuk rasio clearance untuk pompa sentrifugal kita lihat lagi di tabel rasio clearance 0,0013 ya. Rasio clearance didapatkan untuk perhitungan untuk koefisien gesek ya. Nah, ini koefisien gesek mu didapatkan dari persamaan ini ya, 33 dibagi 10 pangkat 8 kali modulus bantalan dikalikan rasio clearance dikalikan faktor koreksi yang aktual ya, berapa ya. Didapatkan nilai untuk koefisien gesek 0,0051. Setelah itu kita hitung panas yang timbul. Panas timbul dihasilkan dari perkalian antara koefisien gesek dikalikan koefisien gesek dikalikan tekanan dikalikan dengan kecepatan ya, didapatkan nilai 480,7 watt ya. Setelah itu kita hitung panas yang dapat dipindahkan. Kita masukkan ke persamaan ini ya, HD sama dengan CA kali TB min TA. A itu kan luas dari bantalan L kali D, maka C kali L kali D kali TB min TA kita masukkan, maka koefisien bantalan didapatkan 389,3 ya.
Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.